adat dengan ibadat. Adat. Ya. Banyak yang telah kita lakukan sebagai ritual. Contoh macam pembacaan surah Yasin, lebih-lebih lagi pada malam nisfu Syaban yang kita bakal sambut hari ini. Apa yang saya faham, tidak ada nas, tidak ada perintah untuk baca Yasin pada malam nisfu Syaban. Tapi ramai, termasuk diri saya dulu waktu saya baru naik, kemudian masjid-masjid semua buat. Jadi orang buat, saya pun ikut. Tapi tanpa kita sedari sebenarnya tidak ada perintah untuk melakukan pembacaan tersebut. Sebaik-baiknya apa yang harus kita lakukan pada malam-malam seperti ini Ustaz. Apa yang saya fahamkan malam nisfu Syaban ini adalah malam-malam yang dikabulkan doa, insya-Allah. Betul. Banyak kita dengar suara-suara di luar mengatakan ini doa tak sampai, ini bacaan tak sampai. Sekarang begini, tidak semestinya apa yang tak dibuat Nabi, ingat ya, tidak semestinya apa yang tidak dibuat Nabi lalu kita buat, lalu itu merupakan satu kesalahan. Enggak. Al-Quran kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mana Pak? Apa yang kamu disuruh oleh Nabi buat. Oke? Dan apa yang kamu dilarang oleh Nabi tinggalkan. Jadi yang dilarang Nabi itu tinggalkan. Bukan maknanya yang Nabi tak buat kamu tinggalkan. Nabi tak cakap itu macam. Nabi cakap yang kularang, bukan yang tak aku buat. Banyak perkara-perkara yang tak dibuat Nabi, sahabat buat. Sebab Nabi kadang-kadang ada bercakap tapi tak buat. Namanya hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu Nabi cakap tapi Nabi tak buat. Oke. Ada lagi namanya hadis fi'liyah. Nabi tak cakap tapi Nabi buat. Ada kalanya Nabi itu diam. Namanya hadis sukutiyah, diam. Diam itu bukan maknanya perkara itu tak boleh. Kata Nabi, kalau benda itu tak boleh, aku sudah tegak. Tapi aku benda yang tak melarang, aku tak menyuruh. Itu namanya sukutiyah. Satu. Yang kedua tadi tentang bacaan Yasin. Yasin itu kan Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita baca Yasin, sama arti kita baca Quran. Kemudian itu amal saleh. Apa saja amal saleh? Yang namanya amal saleh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apa juga yang namanya amal baik tapi tidak bercanggah. Amal baik itu apa? Amal baik itu satu ya kuncinya. Amal baik itu adalah satu amalan yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau amal itu bercanggah dengan Quran dan hadis, walaupun baik, jadi tak baik. Anda sholat, Anda berzakat, Anda berpuasa, tapi hati tak ikhlas. Tak ikhlas itu bercanggah dengan Al-Quran hadis. Sebab Anda kata mukhlisin dan muhsin. Walaupun itu baik, tapi bercanggah niat Anda dengan Al-Quran hadis, itu jadi tak baik. Satu. Yang dikatakan tak sampai kepada orang mati, itu jadi menjadi isu kan. Doa tak sampai, baca Quran tak sampai. Kalau doa tak sampai, saya nak tanya, Rasulullah SAW kalau beliau mensalatkan jenazah orang mati, Nabi doa Allahumma ghafir lahum. Untuk siapa? Untuk si mati lah. Jadi kalau tak sampai, kenapa Nabi buat itu? Kenapa Nabi baca itu? Kata Nabi, manakala kamu melewati tanah kubur, beri salam. Apa itu? Nah, jadi ini semua dalil-dalil yang membolehkan. Yang tak boleh tadi itu yang kamu buat walaupun baik pada dasarnya, tapi niat bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, itu jadi tak baik. Ya, sebaliknya juga itu. Yang tak baik Anda buat tujuannya baik, tapi bercanggah tak boleh. Dia beli nombor tu, bukan aku nak judi, aku dapat duit nak pergi umrah. Niatnya baik, tapi itu ternyata baik. Ustaz, doakan Ustaz, saya tengah beli nombor. Kalau saya dapat di sana wakaf itu Masjid Ahmad. Niat bagus tak? Bagus. Tapi terbatas bercanggah dengan Quran hadis. Tak boleh. Kemudian ada lagi antara adat dengan ibadat. Mana adat, mana ibadat. Untuk nak membezakan antara adat dengan ibadat itu ialah niat. Kalau dia adat tak perlu kau buat dengan niat. Tapi kalau ibadat mesti berniat. Contoh gini, apa bezanya? Anda duduk dalam masjid,
saya duduk dalam masjid, sama duduk kan. Tapi saya duduk dalam masjid itu bukan duduk istirahat. Saya duduk ketika Anda duduk istirahat, mungkin Anda capek kerja di luar, duduk di masjid lah bentar, istirahat. Bisa nggak? Bisa. Apa bisa? Bisa. Satu dengan niat, yang satu tanpa niat. Nah, itulah biasanya. Kalau ibadat itu mesti berniat. Sebab kata tadi, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau amal itu mesti dengan niat. Kalau yang ada tak perlu berniat. Itu biasanya. Dia bisa ada dengan ibadat itu aja, antara niat dengan tak niat. Contohnya sama-sama duduk dalam masjid. Dia duduk ibadat. Kenapa? Dia duduk itikaf. Anda duduk ada, Anda duduk istirahat. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Soalan tentang berhubungan dengan Yasin tadi, mungkin kerana ada orang cakap, kalau mesti ibadat dia kena harusnya malam Jumaat. Kalau malam lain tak boleh. So adakah itu betul tak boleh? Nah, itu fatal salah. Yang merasakan malam Jumat baca Yasin, naskah Yasin malam Jumat itu salah. Tapi kenapa mereka dulu, ulama-ulama dulu membaca Yasin itu diambilnya pada malam Jumat? Bersempena. Sempena apa? Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu tak sama dengan hari lain. Hari Jumat itu penghulu sekalian hari. Jadi dia mengambil keberkahan, dia membuat satu benda yang baik di malam yang barakah. Itu malam masjid. Malam Jumat. Tapi tak malam Jumatnya pun tak ada masalah. Ya, asalkan jangan Anda etikatkan sholat Yasin malam Jumat. Malam Jumat saya itikad. Tapi kenapa mereka buat malam Jumat? Ingat, sempena hari Jumat itu ada pengurus sekian hari, maka mereka akan mendapatkan barakah kebaikan Jumat. Tidak ada hari salat Jumat pada hari Jumat, betul nggak? Satu. Yang kedua, kita pernah mendengar Haji Akbar. Haji Akbar mana? Haji Akbar. Haji Akbar. Hari Jumat. Kenapa disebut Haji Akbar? Karena wukufnya pada hari Jumat. Sebab wukufnya hari Jumat. Sebab bertemu dua barakah. Hari Arafat, hari mulia. Tambah pula hari Jumat. Bergabung jadi dua. Jadi Akbar ada. Padahal haji itu tak ada. Tak ada yang kecil, semua besar. Ya kan? Tak tunggu Anda wukuf hari Minggu pun tetap haji besar juga. Tapi kenapa dikatakan Akbar? Sebab wukufnya jatuh pada hari yang barakah. Jadi bertemu di antara dua keberkatan. Berkatnya hari Arafah ditambah pula berkatnya hari Jumat, bergabung jadi satu. Itu makanya jadi kehebatan hari Jumat itu. Kata Nabi, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam, Al-Jum'atu Idul Fuqara wal Masakin. Nabi sebut hari Jumat itu penghulu sekalian hari. Hari Jumat itu merupakan hari rayanya orang fakir miskin. Maka kita makruh sengaja berniat puasa sunat di hari Jumat. Hari Jumat itu tak ada niat puasa, tidak disunatkan berpuasa. Disunatkan berhari raya. Artinya memberi makan minum kepada orang fakir miskin. Sebab hari Jumat itu Idul Fuqara wal Masakin, hari orang-orang fakir, hari raya bagi orang fakir, hari raya bagi orang miskin. Jadi saya rasa harap dapat dipahami. Terima kasih Ustaz. Ustaz, dulu kalau saya jadi Bilal, saya ingatkan jemaah, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna jum'ati sayyidul ayyam, hajjul fuqara wa idul masakin, al khutbatan fiha maqamu rak'atain min adh-dhuhr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Betul. Makanya kita ambil hari Jumat itu. Cuma tadi yang seperti yang Anda bilang, tak boleh baca Yasin kalau hari Jumat, itu salah. Artinya baca Yasin itu hanya time, mana ada time. Tapi bersumberlah dengan setidak-tidaknya bukan dapat baca Yasin seminggu, tiap hari, setidak-tidaknya seminggu sekali. Aku pilih hari Jumat. Anda nak baca tiap hari pun silakan, tak ada masalah. Tapi orang kalau baca hari Jumat jangan bersalahkan. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.